Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bih wa yanhauna al fasada makanan 'aliyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Assalam yang dimuliakan Allah, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan kenikmatannya kepada kita semua. Mudah-mudahan di pertemuan ini, di mana kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, kita senantiasa istiqomah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Assalam yang dimuliakan Allah, ada sedikit ulasan yang saya sampaikan pada pertemuan ini mengenai tentang tadarus. Baiklah sahabat Assalam yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas tadarus, tentu kita mengenal yang namanya kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang maha agung. Salah satu tradisi yang ada di Indonesia yaitu mengenal istilah namanya tadarus. Orang mengenal tadarus sudah lazim yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu amaliyah yang agung untuk bertaqarrub kepada Allah, dan amaliyah yang paling mulia, amaliyah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, beliau bersabda bahwa membaca Al-Quran merupakan salah satu amaliyah yang paling utama di dalam ibadah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati ummati aqra'ul Qur'an. Yang paling utama ibadah umatku adalah mereka yang membaca Al-Quran. Nah, maka dari itu sahabat Assalam yang dimuliakan Allah, selagi kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, jangan sampai kita menyia-nyiakan dengan adanya tadarus Al-Quran. Al-Quran boleh dibaca kapan saja, tanpa dibatasi dengan waktu. Dalam keadaan sehat, Al-Quran harus dibaca. Dalam keadaan sakit pun, Al-Quran harus dibaca. Karena ketika kita keadaan sehat, membaca Al-Quran, itu menandakan kita orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika kita sedang sakit, membaca Al-Quran, itu menandakan rasa syukur kita lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran juga merupakan obat untuk menyembuhkan baik zahir maupun batin. Sahabat Assalam yang dimuliakan Allah, bahwa Al-Quran ini tentunya akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sebagaimana baginda Nabi bersabda, Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Yang artinya seperti ini. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang membacanya. Maka ketika orang di waktu hidupnya tidak membaca atau bertadarus Al-Quran, itu sangat dirugikan. Salah satu di antara bekal yang paling utama di akhirat nanti adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, itu adalah penjelasan umum mengenai membaca Al-Quran. Kita sudah tahu tentunya di Indonesia membaca Al-Quran dengan istilah tadarus.
sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Tibyan fi Adabil Hamlatil Quran, bahwa tadarus ini minimal dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Yang satu membaca, yang satu menyimak. Adapun ketika melakukan dengan lebih, seumpama kita ambil contoh, yang mengikuti tadarus berjumlah 10 orang. Maka yang satu membaca, sisanya yang 9 itu menyimak. Itu tergantung metodenya. Tadarus ini bisa dilakukan dengan membaca bersama-sama ataupun membaca dengan bergiliran. Dan amaliyah tadarus ini senantiasa dilakukan dengan istiqomah oleh orang-orang yang mencintai dan gemar membaca Al-Quran. Apalagi kita sebentar lagi akan kedatangan tamu agung yang namanya bulan suci Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang paling utama untuk melakukan ibadah, terutama bertadarus Al-Quran. Al-Quran itu bisa dibaca di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang kotor atau yang tidak layak untuk dibaca. Di masjid, di musola, di rumah, di kantor, semua ketika orang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Bahkan baginda Nabi telah bersabda di dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatan." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabnya Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Bayangkan, 1 huruf itu pahala sebanding dengan 10 kebaikan. Apalagi kita membaca Al-Quran 1 hari 1 ayat. 1 ayat berapa huruf? Tinggal dikalikan saja. Nah, itulah keutamaan, kelebihan orang-orang yang mendapatkan kebaikan ketika membaca Al-Quran. Di Indonesia ada istilah dengan namanya tadarus. Bahwa tadarus ini merupakan salah satu amaliyah tradisi yang agung, yang dari dulu sampai sekarang masih dipertahankan oleh generasi dari generasi ke generasi, sampai kepada kita, dan mudah-mudahan sampai ke anak cucu kita nanti. Bahwa tradisi tadarus harus dipertahankan, jangan sampai hilang di telang zaman. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah, bahwa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan tentunya ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Orang-orang Islam tidak akan menyia-nyiakan ketika bertadarus di bulan suci Ramadan, karena pahala di bulan Ramadan itu bukan seperti pahala pada bulan-bulan yang lain. Dan itulah keistimewaan tadarus di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, yang telah Al-Fakir sampaikan di awal, afdhalul ibadati ummati tilawatil Quran. Jadi bagaimana beliau menyampaikan, lebih utama umatku adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini benar-benar memiliki keagungan dan syafaat yang luar biasa. Apalagi orang tua kita telah mengajarkan kepada kita tentang adanya tadarus Al-Quran. Kenapa orang tua mengajarkan kita untuk bertadarus? Salah satu alasannya, mereka mengatakan ingin mengajak kebaikan bersama-sama, terutama ketika membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena tadarus bersama-sama itu pahalanya lebih agung daripada tadarus dengan seorangan. Seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan, bertadarus ini boleh lebih dari 1 atau 2 orang. Bahkan kalau banyakkan itu lebih bagus. Al-Fakir pernah mengikuti tadarus Al-Quran setiap ada acara Haul Al-Habib Utsman. Setiap masing-masing jamaah itu memegang 1 Quran itu per juz. Si A juz 1, terus sampai 30 orang itu sampai 30 juz. Apakah nanti itu disebut sebagai hataman? Ya, betul. Membaca per juz dari 1 sampai 30 di masing-masing orang yang berbeda,
itu pahalanya sama seperti menghatamkan Al-Quran. Nah, bolehkah tadarus ini dilakukan di mana saja? Boleh. Bahkan lebih utamanya itu di tempat-tempat yang Allah muliakan, seperti masjid, musola, langgar. Bahkan di kantor pun bisa. Yang penting, kita tidak boleh membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Dan itu tidak layak. Al-Quran itu kitab suci yang tentunya dibaca di tempat-tempat yang suci. Nah, sahabat as-salam yang dimuliakan Allah, tentu kita semua ingin yang namanya mendapatkan keberkahan hidup. Salah satu kunci utama ingin mendapatkan keberkahan hidup adalah mereka yang senantiasa istiqomah membaca kitab suci Al-Quran. Baik secara sendiri-sendiri maupun secara tadarus, yaitu berkelompok. Terus ada pertanyaan, apakah kita membaca Al-Quran dengan suara perlahan atau keras? Nah, pertanyaan ini perlu kita garis bawahi. Membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran, tentunya kita harus mengenal yang namanya situasi dan kondisi. Contoh, di dalam Fathul Mu'in, ketika kita mengetahui di situ ada orang sholat, kita membaca Al-Quran dengan suara keras. Kebanyakan para ulama berpendapat memakruhkan. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras, terus mengganggu orang yang sedang sholat, itu maka hukumnya dimakruhkan. Terus mana yang lebih utama? Maka kita membacanya dengan suara perlahan. Akan tetapi, ketika kita kondisinya sedang aman, situasinya tidak mengganggu, maka dengan suara keras itu lebih utama. Pertama, ketika kita membaca dengan suara yang keras, maka kita harus tahu kondisi dan situasinya. Yang paling penting, bahwa menurut Imam An-Nawawi, membaca dengan suara keras itu lebih utama ketika tidak mengganggu kepada terhadap orang lain. Seperti tadi yang disampaikan, membaca suara keras, tidak mengganggu orang sholat, itu lebih utama. Tapi apabila ketika mengganggu orang sholat, maka tidak boleh. Bukan tidak boleh, akan tetapi dihukumi makruh. Lebih baik membaca dengan suara pelan. Nah, kadangkala kita sangat disayangkan sekali. Ada sebagian golongan yang mengatakan gak usah melakukan tradisi tadarus. Cukup dibaca sendiri-sendiri. Gak apa-apa. Membaca Al-Quran tidak mesti harus tadarus. Mau sendiri-sendiri dipersilahkan. Mau sistemnya tadarus, itu lebih utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Terus siapa yang disalahkan? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah mereka yang membenci dengan suara-suara Al-Quran. Yang salah mereka adalah orang yang tidak suka dengan Al-Quran. Nah, tentunya kita tetap menghargai perbedaan di antara satu sama yang lain. Kalaupun ada orang yang senantiasa mengatakan, gak usah tadarus-tadarusan, kita terima. Kita doakan saja, semoga beliau senantiasa mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Dan semua itu pasti membaca Al-Quran. Akan tetapi, sistem etika adab kita terhadap Al-Quran itu seperti apa? Apalagi di Indonesia itu beraneka ragam tentang yang namanya tadarus. Apalagi ada yang namanya samaan. Seorang hafidz yang membacakan Al-Quran di depan, yang lain menyimak. Ada lagi yang belum bisa baca Al-Quran, mengikuti tadarus, gak apa-apa. Karena kalau sistem tadarus itu sangat luar biasa. Yang satu membaca ketika ada yang salah, bahkan bisa dimeneri oleh teman di sampingnya. Dan itulah tadarus. Yang paling penting, Al-Quran ini jangan sampai tidak dibaca. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan atau sangat tidak pernah baca Al-Quran sama sekali, itu adalah kerugian kita di dunia dan di akhirat. Banyak para alim ulama, banyak orang-orang yang soleh, mereka senantiasa membaca Al-Quran walaupun di usianya yang sangat sepuh. Al-Fakir pernah bertemu dengan kiai yang namanya Abah Tamam Kamali. Beliau salah satu ulama
yang sekarang sudah almarhum, mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat surganya, amin. Di saat ada santri ketika membaca Al-Quran, beliau langsung menegurnya ketika di saat salah. Akan tetapi tetap memotivasi terhadap orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan wasiat beliau ketika sebelum meninggal, beliau mengatakan, jangan sampai santri-santriku meninggalkan tadarus Al-Quran. Nah, itu saking pentingnya membaca Al-Quran. Apalagi kita melakukan tadarus Al-Quran. Dan marilah kita tingkatkan, kita lestarikan, kita istiqomahkan membaca Al-Quran ini, baik dengan sendiri-sendiri maupun dengan bertadarus. Semuanya tidak ada yang salah. Yang salah adalah mereka yang tidak mau, mereka yang membenci bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Kenapa demikian? Perlu kita ingat bersama dan perlu kita ketahui bahwa kalam Allah, Al-Quran, ketika dibandingkan dengan kalam Allah yang lain, itu bagaikan Allah atas makhluknya. Coba saya ulangi, bahwa Al-Quran ketika dibandingkan dengan kalam Allah yang lain, itu bagaikan Allah atas makhluknya. Artinya posisi Al-Quran itu di atas, kalam Allah yang lain itu posisinya di bawah. Itu saking agungnya Al-Quran. Tentu kita menginginkan yang namanya rahmat dan hidayah. Yang paling penting, kita tetap mengistiqomahkan bertadarus Al-Quran, baik dibaca dengan sendiri-sendiri maupun dengan yang lainnya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita tetap bisa istiqomah untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, baik diri sendiri maupun secara bersama, atau yang dikenal dengan istilah tadarus. Yang paling penting juga, kita tidak boleh menyalahkan di antara salah satu pendapat kita dengan pendapat yang lain. Kalaupun orang lain ada yang mengatakan gak usah tadarus, kita tetap terima. Karena nanti kita akan membaca Al-Quran dengan sendiri. Yang paling penting itu, kita tetap istiqomah fokus terhadap membaca Al-Quran. Yang paling penting, kita ada rasa saling menghargai di atas perbedaan. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, al-ittihadu wahdaha alal ihtilaf, menjalin persatuan dan kesatuan di atas perbedaan. Kita sama-sama Islam. Yang paling penting, kita tetap menjalin sikap kekeluargaan dan menjalin kuatnya erat tali persaudaraan di antara kita sama yang lain. Perbedaan itu hanya sekilas, akan tetapi kita tetap sama-sama membaca Al-Quran dengan adab dan tata krama yang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, baik itu diri sendiri maupun dilakukan dengan secara bersama atau dikenal dengan istilah tadarus. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan dan istiqomah untuk senantiasa membaca kitab suci yang namanya Al-Quran. Amin. Baiklah sahabat Assalam, sekilas saya sengaja menjelaskan dengan singkat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, sebelumnya kita mari berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.